Shalom semua pemirsa All by Grace yang berbahagia. Kita berjumpa kembali. Kali ini mari sebelum kita mulai acara ini, kita berdoa lebih dahulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh berjumpa kembali dengan program All by Grace yang telah Engkau pakai dan berkati bagi banyak orang. Kami percaya melalui All by Grace kali ini pun Engkau hadir di tengah kami. Engkau siap memberkati setiap orang yang penuh kerinduan mengikuti acara ini dari awal hingga pada akhirnya. Tuhan, Kau campur tangan dalam seluruh acara ini. Nama-Mu Yesus kami tinggikan, kami sanjung, dan kami muliakan. Berkat-Mu tercurah untuk setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia raja di hidupmu. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah semua itu? Jadikanlah Dia raja di hidupmu. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia raja di hidupmu. Jadikanlah Dia raja di hidupmu. Jadikanlah Dia raja di hidupmu. Menjadi orang percaya yang ingin hidup sesuai dengan rancangan Tuhan, setia menaati kehendak dan perintah Tuhan, terkadang kita harus menghadapi yang namanya dilema antara harus menyenangkan Tuhan atau menyenangkan manusia demi menjaga hubungan agar tidak kehilangan teman di dunia ini. Misalnya, ketika menaati kehendak Tuhan dan perintah Tuhan, khususnya mengenai amanat agung, sehingga kita pergi memberitakan Injil, yaitu kabar baik kepada teman atau komunitas yang belum percaya, maka resiko putus hubungan pertemanan itu sebagai akibat dari penolakan mereka terhadap Injil yang kita beritakan bisa saja, mungkin saja terjadi. Resistensi dalam artian penolakan terhadap upaya kita yang peduli akan keselamatan jiwa dan kebahagiaan hidup mereka di dunia ini maupun di dunia yang akan datang seringkali disusul dengan anggapan bahwa kita sebagai orang percaya merupakan kelompok orang-orang yang kepo, orang busybody, kayak tak punya kerjaan aja, pengganggu kenyamanan hidup orang lain, dan lain sebagainya. Nah, ketemu orang percaya yang agak tersinggungan dan
tidak sabar, dia mungkin akan menyautin dan menjawab, emang lu masuk surga, lu gak masuk surga, gue pikirin. Orang baik hati, masa ngomel-ngomel, bilang kepo lah dan lain sebagainya. Tapi yang benar ialah kita kalem saja mendengar respon orang sedemikian. Sikap sedemikian dari orang yang belum percaya kemungkinan besar disebabkan oleh pendirian atau argumentasi yang telah terbangun dari pemahaman diri maupun keluarga. Mungkin juga terpengaruh oleh lingkungannya. Memang ada beraneka ragam sikap manusia di dunia nyata ini. Ada orang menjadi percaya jika sudah dapat memahami dan masuk di akal. Ada orang menjadi percaya justru karena sulit memahami dan tidak masuk akal. Sebagai contoh, tidaklah bijak jika kita harus dahulu memahami 100% secara menyeluruh mengenai asal-muasal, bahan dan cara pembuatan, cara operasional, berikut keterjaminan keamanan sebuah pesawat terbang. Setelah kita memahami semua, baru kita percaya dan kita menerima, lalu kita jadi berani untuk naik pesawat terbang. Dikarenakan keterbatasan kemampuan pikiran atau intelijensia kita dan pengetahuan kita, maka walaupun tidak memahami, kita percaya dan kita menerima. Bahkan berani bepergian dengan menumpang di dalam pesawat terbang. Ya, demikian juga terhadap begitu banyak hal di dalam dunia dan kehidupan ini yang mau tidak mau kita harus percaya, kita harus menerima dan berhubungan erat dengan sesuatu atau seseorang yang walaupun belum dapat kita pahami sepenuhnya. Sah-sah saja jika kita memiliki a priori atau skeptis, ya, kita punya prasangka buruk, atau kita tidak mau mudah percaya terhadap sesuatu atau seseorang yang belum kita kenal, yang belum kita pahami, sehingga kita tidak percaya dia, bahkan kita menolak untuk menerimanya. Namun, jangan kita persamakan sikap demikian terhadap masalah keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan. Kita jangan berpendirian, berargumentasi dan bersikap bahwa jika tidak ku kenal dengan baik, mengerti dan pahami dengan sempurna mengenai Tuhan itu, maka saya tidak akan percaya kepadanya. Jika mau berpikir dengan tenang dan jernih, akan kita akui bahwa sampai kapanpun, dengan cara apapun, tidak akan sanggup kita mengerti atau memahami tentang Tuhan secara menyeluruh. Bahkan sekiranya Tuhan dapat kita mengerti dan pahami sepenuhnya, berarti Tuhan tersebut lebih kecil dari pengertian manusiawi kita, sehingga dia berada di bawah atau di dalam pengertian dan pemahaman manusia. Yang benar dan bijak adalah justru Tuhan itu agung, besar, perkasa, ajaib, dan tidak dapat dianalisa, tidak bisa dimengerti atau dipahami oleh akal manusia. Oleh karena itu, kita perlu iman percaya kepada Tuhan. Dan setelah kita percaya dan terima Tuhan, pelan tapi pasti, kita akan bertambah kenal, kita akan tambah memahami Tuhan yang kita percaya dan kita terima itu. Memang bagi mereka yang belum percaya Tuhan, terkadang ada yang bereaksi dengan mengatakan, mengapa saya harus menjadi orang percaya? Atau lebih tegas lagi, mereka katakan, mengapa saya harus menjadi orang Kristen? Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan lagu berikut ini. Kawanku, kenalkah kau akan Yesus? Lepas daripada Anda mau percaya Dia atau tidak mau percaya Dia, Anda mau terima Dia atau tidak mau terima Dia, pokoknya renungkanlah. Dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang mau dan menerima engkau apa adanya, dan Dia mengasihi kita semua. Kawanku, kenalkah kau akan Yesus? Dia sanggup menolong dan menghiburmu, mengampuni dan selamatkan jiwa.
senantiasa. Kawanku, kenalkah kau akan Yesus? Dia sanggup menolong dan menghiburmu, mengampuni dan selamatkan jiwamu. Yesus menunggu, jangan kau ragu, percayalah kepadanya, hidupmu bahagia senantiasa. Hidupmu bahagia senantiasa. Hidupmu bahagia senantiasa. Tema All by Grace kali ini adalah mengapa saya harus menjadi orang percaya. Dengan ungkapan yang sepertinya sulit dijawab, seorang pengusaha merasa dirinya telah menang di atas angin dan telah memojokkan seorang pendeta yang mendatangi dan menghimbaunya untuk percaya Tuhan. Pengusaha itu berkata, "Saya sedang banyak masalah. Dan untuk saya percaya Tuhan itu benar-benar itu sangat masalah." Mendengar ungkapan pengusaha tersebut, pendeta dengan santai menjawab, "Anda bermasalah? Dan untuk percaya Tuhan, Anda merasa benar-benar sangat masalah? Tapi saya beritahukan Anda, jika Anda tidak mau percaya Tuhan, masalah Anda akan lebih-lebih bertambah." Menjadi orang percaya artinya menjadi orang yang percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, mempercayakan hidup ke dalam tangan Tuhan, mengasihi Dia, taat dan setia melakukan segala kehendak dan perintahnya. Ketika ditanya orang, Tuhan mana yang patut dipercaya? Jawaban saya sederhana, tapi merupakan hasil pendalaman dan pengalaman pribadi sekian lama dalam menjalani kehidupan ini. Menurut hemat saya, Tuhan yang patut dipercaya minimal memiliki kriteria sebagai berikut. Dia adalah Tuhan yang Maha Pencipta. Dia adalah Tuhan yang besar, agung, dan mulia tiada tara. Dia adalah Tuhan yang universal, bukan Tuhan yang terbatas pada suatu wilayah atau suatu tempat atau regional. Dia adalah Tuhan yang maha hadir, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dia adalah Tuhan yang di depan, di dalam, dan mengendalikan sejarah peradaban manusia dan dunia ini. Dia adalah Tuhan yang standar moral pengajarannya tak tertandingi. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa, kuasanya sungguh nyata dapat dialami. Dia adalah Tuhan yang menyertai, menghibur, menolong dengan nyata. Dia adalah Tuhan yang hidup dan yang benar. Dia adalah Tuhan yang setia. Dia adalah Tuhan yang adil. Dia adalah Tuhan yang kudus. Dia adalah Tuhan yang penuh kasih. Dia adalah Tuhan yang mampu memberikan damai sejahtera. Dia adalah Tuhan yang memiliki perasaan. Dia adalah Tuhan yang tidak berubah. Dia adalah Tuhan yang senang bersekutu, dekat dengan orang-orang yang percaya kepada Dia. Dia adalah Tuhan yang memberi, bukan Tuhan yang menuntut pemberian. Dia adalah Tuhan yang mau dan dapat memberikan pengampunan. Dia adalah Tuhan yang menyelamatkan dengan keselamatan yang penuh dengan jaminan. Dia adalah Tuhan yang kepada namanya semua lutut harus bertelut, semua lidah mengaku Dia adalah Tuhan. Ya, sedemikian banyak kriteria bagi Tuhan yang patut dipercaya. Tentu walaupun dijabarkan lagi, masih banyak yang kita dapat jabarkan. Pasti kita penasaran ingin menemukan segera siapa sebenarnya Tuhan itu. Tuhan yang mana? Tuhan yang bagaimana? Agar terjawab pula pertanyaanku, mengapa saya harus menjadi orang yang percaya Tuhan?
Ahli fisika Blaise Pascal menyatakan kata-kata hikmat sebagai berikut. Di tengah-tengah setiap manusia adalah kekosongan berbentuk Tuhan yang hanya dapat diisi oleh Yesus Kristus. Ada pula orang menafsirkannya dengan singkat, ada kekosongan berbentuk Tuhan di setiap hati. Ada lagi yang menjelaskan kata-kata hikmat dari Blaise Pascal itu dengan mengatakan dalam hidup manusia ada kekosongan yang hanya dapat diisi oleh Tuhan Sang Penciptanya. Ada baiknya sementara kita urai benang kusut daripada bersih tegang dalam debat mengenai mengapa saya harus menjadi orang percaya Tuhan, kalau harus menjadi orang percaya Tuhan mana yang harus kupercaya, dan seterusnya. Setelah melalui perjalanan hidup dengan segala seluk-beluk, benang kusut, masalah dan pergumulan batin yang terasa hampa, kosong, tidak berarti ketika masih remaja. Namun sudah banyak pikir sehingga banyak masalah saat itu dikarenakan tidak menemukan jawaban, hampir saja mengakhiri hidup ini dengan bunuh diri. Itulah saya. Saya bersyukur karena pada saat genting demikian, akhirnya saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus melalui satu kebaktian di dalam satu camp remaja. Akhirnya saya bersimpuh di bawah kaki Tuhan Yesus. Saya membuka hati dan merendahkan diri untuk percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Hingga hidup saya diselamatkan, diubahkan, kekosongan batin saya dipenuhi. Hingga akhirnya sampai sekarang saya menyerahkan hidup menjadi abdinya, menjadi hambanya untuk melayani Tuhan Yesus itu hingga akhir hidup nanti. Jika saya ditanya lagi, mengapa Anda harus menjadi orang percaya Tuhan Yesus, menjadi orang Kristen? Jawaban saya dengan penuh keyakinan adalah bahwa saya telah mendalami, saya telah mengalami, walaupun belum 100% mengerti atau memahami, namun saya memutuskan percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan sejak itu saya mulai mengerti dan semakin banyak memahami siapa Tuhan Yesus itu bagi hidupku kini dan masa hidup yang akan datang di alam abadi. Saya telah menemukan jawaban, jaminan keselamatan yang pasti, bahkan baginya ku persembahkan hidup secara total untuk mengabdi sepenuh waktu dan sepenuh hati melayani Tuhan dan mengumpulkan upah yang abadi. Ya, jadi dulu hati galau kacau, tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, tiap hari hidup segan, mati tak mau. Namun sekali berjumpa Yesus, itu bagaikan orang masuk ke dalam musim semi. Ya, hidupku berubah total. Nah, aku temukan damai yang ku cari-cari, kekosongan hatiku, ku dapatkan kepenuhan dengan percaya dan terima Yesus. Kalaku cari damai. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku,
seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita bahas bersama mengenai pertanyaan tadi yang menjadi tema All by Grace kali ini. Mengapa saya harus menjadi orang yang percaya Yesus? Satu, semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dengan segala konsekuensinya. Roma pasal 3 ayat 10 berkata, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Disadari atau tidak, semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Adapun konsekuensi dari dosa antara lain, dia kehilangan kemuliaan Allah, dia di bawah murka Allah, tidak memiliki damai sukacita, sakit penyakit, menjadi target iblis, bahkan kematian atau maut, dan seterusnya dan seterusnya. Roma pasal 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan Roma 6 ayat 23 bagian A berkata, sebab upah dosa ialah maut. Ya, konsekuensi selanjutnya adalah manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Ya, ada orang menggambarkan seseorang sedang berjalan tapi tidak hati-hati. Tahu-tahu dia jatuh ke dalam satu parit atau sungai kecil, ya satu got yang besar, tapi parit itu penuh dengan lumpur yang lembek-lembek. Jadi waktu orang ini berjalan jatuh ke dalam parit yang penuh dengan lumpur lembek-lembek itu, dia coba menyelamatkan diri. Dia berjuang dengan sekuat tenaga. Ya, semakin dia coba menyelamatkan diri, semakin dia akan terperosok masuk dalam. Ya, inilah adalah gambaran tentang orang yang berdosa. Dosa membuat dia tidak berdaya untuk menyelamatkan diri. Ya, contoh kecil dalam sehari-hari. Misalnya ada dosa tertentu yang kita sudah tahu itu tidak baik kita lakukan. Kita harus segera bertobat. Kita pengen berubah, tidak mampu-mampu, tetap lagi jatuh lagi ke dosa yang sama. Ya, jadi pernah waktu ayah mertua saya sebelum bertobat, dia menyelamatkan banyak orang, khususnya dalam hal duniawi ini. Banyak orang perusahaannya hampir bangkrut hanya karena dilihat ramalan nasibnya oleh ayah mertua saya saat itu, yang masih praktek sebagai peramal nasib. Lalu diberikan nasihat begini dan begitu, dan tidak lama kemudian usaha orang itu bangkit kembali. Ada orang tertentu ingin menikah dengan calon istri, lalu mereka datang untuk diramal nasibnya. Mana tahu papa mertua saya saat itu juga
mempunyai satu firasat, bahkan bisa membuat dia berani mengatakan sesuatu. Ya, dia katakan, kenapa kamu mau menikah dengan orang yang sudah pernah menikah? Waduh, si wanita ini belum pernah mengaku bahwa dia sudah pernah menikah. Ya, singkat kata, lelaki ini terselamatkan. Demikian juga banyak sekali nasib orang menggambarkan tentang bagaimana kesehatannya dan lain sebagainya. Jadi papa mertua saya bisa memberi ramalan, nasihat-nasihat yang ingin menolong orang tersebut. Tetapi suatu hari saya kembali dari rumah sakit karena ibu mertua saya sedang sekarat. Saya tungguin di sana dan saat itu kami ada di sampingnya, namun bersyukur ibu mertua saya sudah percaya Tuhan Yesus, sudah ngalamin Yesus secara pribadi, baru setelah itu dia meninggal dunia. Dan saat ibu mertua meninggal dunia, saya datang ke rumah kasih tahu bapak mertua. Dan saya kasih tahu bahwa mama sudah jalan, mama sudah tiada. Oh ya, saya sudah tahu. Nah, dia bisa meramal nasib orang, dia bisa menolong banyak orang, tapi istrinya sendiri, menurut ramalannya, hari itu, ibu mertua saya ini akan ketemu dengan seorang penolong yang besar, yang menolong dia sehingga dia bisa sehat, bahkan bisa pulang rumah, keluar rumah sakit. Namun kenyataannya, ibu mertua meninggal dunia. Nah, ini contoh. Lalu bagaimana dengan papa mertua saya? Dia menolong banyak orang, tapi dia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Sampai dengan satu taraf, ya, bahwa tengah malam dia panggil kami kumpul karena dia baru saja mengalami sesak napas dan hampir tidak tertolong lagi. Tapi kita bersyukur, sudah sekian lama kami tidak berani secara frontal untuk menyaksikan tentang Yesus Kristus dan beritakan Injil kabar baik secara langsung kepada beliau. Karena dia begitu banyak argumentasi, begitu banyak sanggahan dan lain sebagainya. Sehingga dia tidak mudah-mudah untuk kita meyakinkan dia. Dan kita pun tidak mau terjadi sesuatu yang kurang mengenakan dengan orang tua. Sampai kita hanya bisa berkata, kalau saat jalan buntu, papa jangan lupa minta sama yang namanya Tuhan Yesus, yang kamu namain dia Tuhan orang kulit putih. Pokoknya mana tahu saat itu coba kan enggak apa-apa. Mana tahu itu jodoh saat itu dan Yesus tolong papa. Nah, kita juga bersaksi bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit dan sebagainya, dan kita pesan pada saat papa jalan buntu, tidak ada yang menolong, kalau lagi sakit atau apa, jangan lupa panggil nama Yesus, minta tolong supaya dia menyembuhkan. Mana tahu saat itu Yesus turun tangan dan bapak jadi sembuh. Nah betul, pada malam itu kami disuruh kumpul, dia cerita tadi sesak napas sampai hampir berhenti dan hampir meninggal dunia. Namun dia mohon sampai 3 kali kepada Yesus, baru dia mengalami mujizat. Yesus memberikan dia napas baru, dan mulai saat itulah dia bertobat dan dia percaya Yesus dan dilepaskan profesinya. Bahkan akhirnya dia menjadi seorang penginjil dan memberitakan Yesus melalui kesaksian hidupnya. Dan banyak orang karena kesaksiannya menjadi mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Nah inilah contoh yang saya bisa paparkan kepada Anda. Manusia sejak berdosa, manusia tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. Bagaimana bisa menyelamatkan orang lain? Ya, selanjutnya konsekuensinya adalah manusia tidak berdaya mengalahkan si jahat. Karena itu kita perlu untuk percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita harus menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena dunia ini dalam kuasa si jahat. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 19 mengatakan demikian. Si jahat itu, dia dengan segala upaya dan segala cara, bahkan dia
berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi kita tidak berdaya untuk menghadapi si jahat itu, si iblis. Ya, suatu kali saya ajak seorang pengusaha besar. Dia juga seorang yang intelektual, pernah lulus dari perguruan tinggi dari luar negeri. Saya ajak beliau karena mendengar kesaksian hidupnya, pengalaman hidupnya yang sangat spektakuler. Saya ajak dia ke luar negeri juga, ke negara lain untuk menyampaikan kesaksian, menjadi berkat bagi orang banyak. Saat dia bersaksi, saya sangat-sangat kagum dengan cara Yesus menyatakan diri, sehingga manusia tidak bisa lagi mengelak untuk mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi singkat kata, pengusaha besar ini, orang yang intelektual ini, dia bersaksi. Kehidupan lamanya begitu tidak baik, tidak setia dengan istri, dan tiap hari tiada hari tanpa hidup malamnya di nightclub. Si istri terus berdoa supaya terselamatkan dia, suaminya itu, sampai suatu malam sang pengusaha bersaksi. Dia mengalami mimpi, tapi mengalami seperti kejadian beneran. Dia dikejar oleh setan, dikejar oleh iblis. Dan dia dikejar-kejar. Akhirnya dia sampai keringat dingin, dan bagaimana mengelak, tidak bisa melawan dia. Sampai akhirnya dia berjumpa dengan satu sosok yang mendatangi dia dengan jubah putih. Dan setelah mimpi demikian, singkat kata, pengusaha ini akhirnya percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, dalam pengalaman pelayanan kita, begitu banyak, begitu sering kami ngalamin, ya, orang-orang yang kerasukan setan, kerasukan iblis, si jahat itu. Tidak ada yang bisa menolong, namun sekali kita datang dan dengan nama Yesus Kristus, iblis itu diusir keluar dan orang tersebut menjadi normal kembali dan dapatkan kelepasan daripada keterikatan dan kerasukan iblis. Ya, konsekuensi yang berikutnya adalah manusia membutuhkan solusi atas dosa. Manusia membutuhkan ada jalan jawaban keselamatan yang terjamin. Bahkan ada hidup kekal dalam alam baka atau alam abadi. Karena dunia ini penuh dengan godaan, penuh dengan dosa, penuh dengan penderitaan dan air mata. Semua orang mimpikan dan ingin bisa beralih ke satu tempat yang bahagia, yang tidak ada air mata, tidak ada sakit penyakit, tidak ada iblis setan mengganggunya. Sementara di dunia ini bisa mengalami begitu banyak yang mengerikan, namun tidak ada solusi untuk menemukan jalan keluar. Karena itu kita perlu menemukan dan percaya dan terima Dia, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Dan yang berikutnya adalah manusia membutuhkan pemulihan status diri. Karena itu kita butuh untuk datang pada Yesus, percaya dan terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat kita membuka hati, percaya Dia, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dosa kita diampuni. Hidup kita diubahkan. Kita mengalami pemulihan, sakit disembuhkan. Bahkan segala segi, segala aspek kehidupan kita dipulihkan. Hubungan yang tidak baik dipulihkan jadi baik. Bahkan banyak segi yang lain pun ikut dipulihkan dalam segala aspek kehidupan. Ini kita butuh. Karena itu kita butuh Tuhan, kita mau datang dan perlu datang kepada Dia Tuhan yang benar yang menjamin kita dan memberikan solusi atas kutukan dosa, atas murka Allah, dan atas keselamatan yang kita dambakan dan kita perlukan. Hanya Yesus satu-satunya Juru Selamat yang bisa memberikan jaminan. Yang kedua alasannya adalah Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang benar. Ya, seperti yang telah kita jabarkan sebelumnya mengenai
kriteria Tuhan yang patut dipercaya. Maka semua kriteria yang disebutkan terdapat sempurna di dalam Yesus Kristus. Sehingga di luar Dia tidak dapat kita menemukan Tuhan yang sedemikian sempurna. Selain Yesus, tidak ada yang seperti Dia. Yesus Kristus adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Dia adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang agung, Tuhan yang mulia. Dia adalah Tuhan yang universal. Dia bukan Tuhan yang ada di satu tempat atau di regional tertentu tapi Dia ada di mana-mana. Dia telah mati bagi manusia, bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga, Dia naik ke surga, dan Dia hadir melalui Roh Kudus yang ada di mana-mana. Dia maha hadir, Dia maha kuasa, Dia maha pengasih, penyayang, Dia maha pengampun. Dia adalah Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang adil, Tuhan yang kudus. Dia menyelamatkan, bahkan menjadikan hidup yang kekal selama-lamanya di dalam surga. Ya, hal ini tertuang dalam nubuatan atau kata-kata sebelum kejadian dari seorang nabi yang bernama Yesaya. Dalam pasal 9 ayat 6 di Alkitab tercatat, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Itu di hari Natal, ya, yang kita rayakan di seluruh dunia. Seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Artinya, apa saja dalam segala aspek kehidupan kita ada pada Yesus. Perlu penasihat? Yesus ada penasihat yang ajaib. Dia adalah Allah yang perkasa karena Dia bisa mengampuni dosa, Dia bisa membuat mujizat, Dia bisa menolong, Dia bisa melakukan segala sesuatu yang lain tidak dapat lakukan. Dia adalah Allah yang perkasa karena Dia maha hadir. Dia mengerti kita dan Dia mampu melakukan segala sesuatu bagi orang yang percaya. Dia juga adalah Bapa yang kekal. Bukan Bapa yang sementara seperti Bapa kita di dunia ini. Tapi Dia adalah Bapa yang kekal selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya, Dia tidak bisa terbataskan. Dia mensuplai kebutuhan kita dengan sempurna. Dia mengasihi kita dengan sempurna, dan Dia menyertai kita dengan sempurna. Dia adalah Raja damai. Karena itu Dia berikan damai pada kita. Setelah dosa diampuni, kita berdamai dengan Allah. Kita juga diajar untuk berdamai dengan manusia sama. Bahkan Dia berkata, Dia berikan damai kepada kita semua yang percaya. Damai sejahtera yang Dia beri tidak seperti yang ada di dunia ini yang dapat diberikan dunia. Dan kita akan mengalami dari Sang Raja damai. Damai sejahtera yang sempurna akan kita nikmati selama kita mau percaya Yesus dengan sungguh-sungguh dan mengikuti Dia dengan sungguh hati. Ya, dalam Alkitab Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan semua manusia, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya melalui Yesus Tuhan berjanji Ia menyelamatkan kita, mengampuni dosa kita, dan kita tidak akan masuk ke neraka, tapi kita mengalami hidup yang kekal selama-lamanya di surga. Dan Yesus memberikan jaminan. Yohanes pasal 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Nah, untuk mengatakan kalimat demikian, Yesus bersedia menjadi jalan. Jalan perdamaian kita manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus, Allah yang adil, Allah yang suci. Dia bersedia menjadi jalan keselamatan, jalan membawa kita ke surga melalui kematiannya di atas kayu salib. Ya, jadi untuk menyatakan suatu pernyataan seperti yang Yesus katakan, tidak pernah kita temukan dari pihak yang lain. Ini satu jaminan kepastian keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Karena itu kita perlu untuk cepat percaya dan terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Alasan ketiga, mengapa kita perlu menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus.
hidup kita akan diselamatkan. Hidup kita akan dipulihkan, diubahkan, hingga memiliki tujuan yang ilahi. Artinya tujuan yang lebih tinggi, tujuan yang lebih mulia. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 yang tidak asing lagi bagi kita. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya hanya dengan percaya Tuhan Yesus, kita dapat mengalami hidup baru dan menjadi ciptaan baru. Kita akan menyongsong masa depan yang penuh dengan harapan bersama Yesus, karena hidup kita telah dipulihkan, telah diubahkan, kita dibentuk, diperlengkapi, bahkan kita dilayakkan sehingga kita dapat menjadi garam, bisa menjadi terang, menjadi murid, menjadi saksi, bahkan menjadi bintang-bintang yang bercahaya, dan boleh menjadi pelayan, menjadi bejana, dan menjadi mandataris, yaitu orang-orang yang diberikan mandat dan didelegasikan tugas demi untuk membawa keselamatan yang memberikan kepastian kepada dunia ini dan membawakan pemulihan dan perubahan hidup serta kesembuhan bagi begitu banyak manusia lain yang belum percaya. Galatia pasal 2 ayat 20 berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Mengenal dengan benar, percaya dengan sungguh, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diharapkan tidak lagi hidup hanya untuk diri sendiri. Kita diberikan tujuan yang lebih tinggi, yang lebih besar, yang lebih mulia dari apa yang selama ini kita rancangkan. Sehingga hidup kita tidak akan berlalu dengan sia-sia. Sebaliknya, hidup kita menjadi kesaksian dan dapat memuliakan nama Tuhan. Bila mana kita dapat berfungsi guna dengan efektif, kita mau rendahkan hati senantiasa, tekun dan setia, maka dengan demikian kita dimungkinkan untuk mengumpulkan upah ketika kita beralih ke dalam hidup yang kekal abadi di surga nanti. Bahkan ketika masih hidup di dunia fana, kini pun kehidupan kita menjadi semakin berarti, menjadi semakin bernilai, semakin berbobot dan semakin berdampak. Karena Matius 28 berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 47 berkata, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Yohanes pasal 9 ayat yang keempat berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Ini kata Tuhan Yesus. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun dapat bekerja. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Oleh karena itu, ketika kita percaya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, hidup kita selain diubahkan, kita dipulihkan, bahkan kita dibentuk, diperlengkapi, dan kita dilayakkan oleh Tuhan supaya kita bisa meneruskan karya penyelamatan bagi dunia ini, bagi manusia yang belum percaya. Itulah sebabnya banyak sekali teman-teman kita yang kita kenal, mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa sih mereka repot banget? Kenapa sih mereka kita anggap dia kepo, anggap dia busybody, anggap dia waduh kayak orang nggak punya kerjaan aja. Ngapain repot-repot? Ya pengen beritakan Injil lah, suruh saya harus percaya Yesus lah, dan lain sebagainya. Kita sibuk, kita banyak masalah, sudahlah, dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Karena mereka mengerti. Dulu mereka pun mungkin seperti Anda. Mereka tidak percaya, mereka tidak terima, dan mereka pun mengolok-olok dan membuli orang-orang yang datang pada mereka. Nah, kita mulai sekarang, kita menyadari,
kita mengerti. Oh, rupanya kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak boleh hidup hanya untuk kepentingan diri kita sendiri saja. Kita bukan hanya karena sendiri bisa selamat, lalu kita menghentikan keselamatan yang Tuhan beri pada kita hanya pada diri kita dan keluarga kita. Kita tidak peduli dengan orang lain. Tidak boleh. Ya, Tuhan menaruh satu target yang lebih tinggi, yang lebih besar. Kesemuanya menyangkut arti, nilai, bobot, dan dampak hidup kita. Sehingga kita tidak hidup dengan sia-sia. Kita hidup dengan tujuan, digerakkan oleh tujuan, sehingga kita bisa untuk memberitakan Injil kabar baik yang dibutuhkan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Sehingga mereka pun akhirnya bisa menjadi percaya dan terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka pun dapat diselamatkan, diubahkan, dipulihkan, disembuhkan, dan diberkati Tuhan. Dan akhirnya mereka pun akan menjadi satu siklus yang seperti kita lakukan. Mereka juga akan hidup seperti apa yang kita jalani. Karena didorong oleh tujuan ilahi. Kita didorong oleh suatu tujuan yang mulia. Tujuan yang kekal. Maka mereka pun akhirnya bisa meneruskan untuk pemberitaan kabar baik kepada dunia ini. Jadi Tuhan memanggil dan memerintahkan kita untuk memberitakan Injil kabar baik sampai ke ujung bumi. Agar semakin banyak orang dapat menjadi percaya, diselamatkan, dan mengalami hidup baru dalam Tuhan Yesus Kristus. Filipi pasal 2 ayat 10 hingga 11 berkata, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Tuhan rindu keselamatan kita terima tidak berhenti hanya pada diri kita sendiri. Tuhan rindu kita dapat menjadi berkat dengan menjadi saksinya dimanapun kita ditempatkan, dengan tujuan agar sebanyak mungkin jiwa dapat diselamatkan. Tuhan rindu pula semua manusia dapat diselamatkan dengan percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Hidup mereka dan hidup engkau dan saya semua adalah sangat berharga di mata Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Oh, Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia
Dia tak relakan segala-galanya. Oh, Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang tak pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang tak pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang, jadikan terang. Dia akan jadikan terang, jadikan terang. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Ya, kita telah mengikuti acara All by Grace kali ini. Semua uraian telah disampaikan pada Anda. Sekarang pilihan di tangan Anda. Kalau ditanya, mengapa saya harus menjadi orang percaya? Atau lebih tegas lagi, mengapa saya harus percaya kepada Tuhan Yesus? Dan Anda sudah memiliki minimal ada 3 alasan mengapa demikian. Maka janganlah kita menutup hati, janganlah kita keraskan hati. Semakin cepat, semakin bahagia. Semakin lambat, semakin banyak bahaya. Karena itu, mari buka hati dan undang Yesus untuk masuk dalam hatimu, dalam hidupmu, menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dosamu akan diampuni dan engkau akan diubahkan. Engkau dipulihkan, bahkan engkau dipimpin disertainya dan dibentuknya sedemikian rupa sehingga hidupmu tidak akan sama lagi. Hidupmu akan sangat berarti, bernilai, berbobot, dan berdampak. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk apa yang telah Engkau nyatakan melalui All by Grace program kali ini yang kami saksikan. Biar Engkau yang sempurnakan semuanya ini demi keselamatan dan perubahan hidup kami sekalian yang telah mengikuti acara ini dari awal hingga pada akhir. Kiranya bagi mereka yang masih bertanya-tanya mengapa saya harus jadi orang percaya Tuhan Yesus, Tuhan biar mereka dapat temukan jawabannya melalui uraian yang mereka saksikan dari depan hingga saat ini. Terima kasih Tuhan, selamatkan semuanya, berkati, ubahkan, dan pakai kami Tuhan, diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus, dan Tuhan berkati semua umatmu yang telah setia mengikuti acara All by Grace ini. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa, haleluya, amin. Ya, saya akan berdoa syafaat buat Anda yang membutuhkan doa yang dipanjatkan di hadapan Tuhan. Mari bersehati dan engkau yakini. Kalau itu adalah dirimu yang disebut, mari engkau imani dan engkau terima mujizat yang kau butuhkan. Ya, saya berdoa untuk ada orang yang mengalami benjolan, di bagian ketiaknya. Dan benjolan ini sangat-sangat membuat dia menderita sakit, susah untuk beraktivitas. Ya, kalau itu adalah dirimu saat ini, mari engkau percaya Tuhan Yesus akan sembuhkan benjolan,
bahkan yang sudah begitu membuat engkau menderita saat ini juga. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, benjolan yang ada di bagian ketiaknya ini, Tuhan mari engkau jamah, engkau sembuhkan, kempeskan dia saat ini juga sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang tak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari Tuhan berkasih karunia, berkemurahan, sembuhkan dia. Benjolannya hilang dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, buat Anda yang sakit gusimu sebelah kanan, gusinya sakit dan benanah, sangat-sangat menderita, bahkan itu kesakitan itu sampai mempengaruhi mata sebelah kananmu, mulai terganggu dan bergetar-bergetar terus. Engkaukah orangnya? Mari kita doakan Tuhan sembuhkan gusi bagian kanan yang telah bernanah, bahkan matanya yang sudah terpengaruh. Mari Tuhan Engkau sembuhkan saat ini. Hentikan sakitnya, nyerinya saat ini juga. Sembuhkan dia saat ini. Dan matanya pun kembali normal. Dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus ajaib. Yesus sembuhkan. Amin. 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 Haleluya. Dan Anda yang menderita tekanan darah tinggi, sudah makan obat, sudah jaga makan, tapi tetap aja tadi pagi masih sangat tinggi, melampaui batas normal, dan engkau sangat khawatir. Mau apa lagi, mau bagaimana lagi saat ini? Engkau rindu, engkau setuju, sepakat, sehati bersamaku berdoa, engkau minta mujizat. Tuhan sanggup menyembuhkan tekanan darah tinggimu. Mari kita berdoa. Taruh dua tanganmu di atas dadamu. Di dalam nama Yesus, kami doa dan terima kesembuhan bagi tekanan darah yang tinggi, yang sangat membuat dia ketakutan. Tuhan sembuhkan dia. Dengan melalui obat dokter, tanpa melalui obat dokter pun engkau sanggup Tuhan. Kami percaya bagimu tidak ada yang mustahil. Seketika ini juga kami sepakat sehati berdoa bersama. Kuasamu turun. Tekanan darahnya normal kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi normal, sembuh. Haleluya. Yesus sembuhkan. Haleluya. Amin. Ya, Anda yang mengalami kesulitan ekonomi, perlu begitu banyak uang untuk bayar kontrakan, untuk bayar cicilan dan sebagainya. Sementara keadaan usaha, pekerjaan, pemasukan tidak mencukupi. Mari datang pada Tuhan, mohon belas kasihan. Dan engkau berjanji untuk bisa menata, memakai uang dengan benar, tidak salah gunakan, manage uang, manage ekonomi dengan baik. Dan Tuhan akan buka jalan bagimu yang tak mungkin jadi mungkin. Dan Tuhan akan bukakan jalan yang tak pernah terpikirkan engkau. Dan engkau boleh keluar dari kemelut keuangan yang begitu pelik dan kejepit dan begitu sesak. Mari kita berdoa, taruh dua tanganmu di atas dadamu. Tuhan bagi mereka yang bergumul untuk masalah ekonomi, keuangan, kesesakan yang terjadi dalam finansialnya Tuhan. Pemasukan tidak mencukupi, kebutuhan begitu banyak, tuntutan harus membereskan semua kewajiban yang begitu banyak. Tuhan, saat ini kami berdoa, belas kasihan-Mu turun atas orang demikian yang tak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Engkau. Engkau bisa membuat orang yang mau menagih dan orang yang ingin keras dengan dia bisa lembut hati dan memberi kelonggaran. Bahkan Tuhan berikan dia ada keuntungan dan pemasukan yang lebih yang tidak pernah terduga. Dan tolong dia memberi hikmat untuk bagaimana mengelola keuangan yang baik sehingga boleh keluar dari kemelut keuangan dan mengalami kemerdekaan
dalam financial freedom, dan boleh mengalami bebas dari hutang, diberkati Tuhan sedemikian rupa. Kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan buka jalan, Tuhan genapi. Haleluya, amin, haleluya. Ya, buat Anda yang sakit penyakit kulit, ya hampir satu badan gatal-gatal, dan engkau bergumul amat sangat, khususnya bagian tangan, dua belah tangan kanan kiri, banyak sampai gatal-gatal, sampai digaruk-garuk, sampai tidak sembuh-sembuh. Sudah seminggu lebih ini. Ayo, minta Tuhan buka jalan, sembuhkan engkau. Taruh dua tanganmu di atas dadamu. Tuhan, kami sepakat berdoa untuk penyakit kulit dia gatal-gatal. Apakah penyebabnya karena darah, karena apa? Kami tidak mengerti, namun kami tahu satu hal, engkau sanggup menghentikan gatal-gatalnya sampai bagian lengan, dua lengannya yang sudah digaruk-garuk sampai begitu ya luka dan lain sebagainya. Tuhan, engkau sembuhkan, jangan gatal-gatal lagi, sembuh penyakit kulitnya, sembuh dalam nama Yesus. Engkau berjanji, jika kami percaya, kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima kesembuhan bagi orang yang berpenyakit kulit demikian itu. Haleluya, Tuhan Yesus sembuhkan. Haleluya, amin. Ya, kita doa secara gabung untuk semua kebutuhan, kerinduan, pergumulan hidup Anda yang mau dibawa kepada Tuhan. Mari kita taruh dua tanganmu di dadamu, kita berdoa dengan sehati bersama-sama. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk semua pemirsa dengan segala permasalahan hidup, pergumulan hidup, dan segala tantangan, dan segala keperluan, segala kerinduan yang belum tercapai, yang sampai saat ini mereka masih terus bergumul. Tuhan, saat ini kami mau berdoa, baik itu pergumulan secara keuangan, ekonomi, atau pergumulan masalah sakit penyakit, masalah keluarga, masalah anak, masalah hubungan suami istri, maupun orang tua dengan anak, atau masalah perjodohan, dan masalah masa depan. Bahkan mereka juga yang bergumul ingin mempunyai keturunan, ataupun yang belum mendapatkan pasangan hidup. Tuhan, engkau buka jalan. Atau mereka juga yang sedang bergumul untuk pekerjaan, yang mereka cari ke kanan kiri kemana-mana, surat lamaran tak kunjung dijawab. Tuhan, mari engkau bukakan jalan. Sekali kami percaya dengan sungguh hati, berdoa dengan penuh iman, kami akan terima jawab doa kami, karena engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang maha kuasa. Engkau mendengar dan menjawab kami yang bersungguh hati mencari-Mu dan berdoa kepada-Mu, berharap kepada-Mu. Dan kami akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua dengan pergumulan kami boleh dijawab dan terjawab dan mengalami mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang melakukan mujizat bagi kami, menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, dengan demikian kita akan akhiri acara All by Grace kali ini. Sampai jumpa kembali di Jumat mendatang di waktu yang sama 18.30. Namun sebelum kita berpisah, kita doa dulu dan kita terima berkat Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami kembalikan kemuliaan bagi nama-Mu yang memulai acara dan memimpin acara All by Grace hingga saat ini. Engkau pula yang telah melakukan dan memberkati begitu banyak pemirsa yang mengikuti dengan setia acara All by Grace. Oleh karenanya Tuhan, kami kembalikan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat umat manusia satu-satunya. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan berkati semua umat-Mu. Mari umat Tuhan bukakan hati, tadakan tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan secara jasmani, jiwani, rohani, dan secara materi. Tuhan berkati. Kiranya kasih setia Allah Bapa akan melingkupi hidupmu, menaungi seluruh kehidupanmu. Kasih yang ajaib dari Yesus Kristus dengan kuasa dalam namanya yang menyanggupkan engkau untuk boleh mengalami mujizat, itu akan menjadi berkat bagimu. Bahkan Roh Kudus
bukan hanya memenuhi, memberikan kau kuasa, bahkan memberi pewahyuan kebenaran Allah, dan Dia diam tinggal di dalammu, menyertaimu, dan membawamu ke dalam kehidupan yang penuh dengan hal-hal yang supernatural. Itu kami berkat bagi engkau, mewarnai kehidupanmu mulai hari ini, sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua kita yang percaya, terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Oke, shalom. Sampai jumpa kembali Jumat mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Oh, oh, glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, dalam nama Yesus ada keselamatan kekal. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Sampai ketemu minggu depan. All by grace.